Udah ada kan konten kreator Palembang yang ngelaporin? Kan ada pengakuan dari warga Palembang kalau itu settingan. Dia nggak ke toilet kan? Stop lah buat konten-konten pembodohan masyarakat. Kalau emang niatnya berbagi, kalau emang niatnya berbuat baik, jangan mengharapkan timbal balik yaitu AdSense, insight. Mengharapkan, anggapannya kamu motong sapi 1 ekor, kamu ngabisin duit 100 juta. Itu yakin tuh dapetnya 500 juta, 600 juta lebih tuh. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya ya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan kejadian yang di Palembang teman ya, kasus rendang itu ya milik Willy Salim. Nah, di sini masih tidak usai teman ya, masih banyak sekali ya respon atau pendapat atau tanggapan ya dari netizen atau influencer tiktoker ya intinya teman. Nah, di sini juga ada pendapat Bunda Korla masalah konten Willy Salim di Palembang. Nah, dan juga ada beberapa para influencer dan juga para netizen yang menanggapi ya, masih saat ini masih ada saja teman semuanya ya terkait konten Willy Salim di Palembang yang rendang hilang 200 kg. Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Bukan malah menghujat, membuli, tapi kayaknya nggak semua orang Palembang yang punya berpikiran jernih pasti dia nggak sama dengan yang tidak suka dengan Willy. Pasti ada beberapa warga Palembang yang mendukung dengan kontennya Willy yang sangat bagus, sangat mendidik, sangat apa ya, toleransi, sangat bersosial dibanding yang konten-konten yang kadang-kadang apa ya, konten-konten yang gimana maksud Bunda ya, yang kadang-kadang cuma menunjukkan kekayaan, menunjukkan bahwa dia orang hebat. Nah, itu kurang. Bunda lebih suka konten-konten, kalau Bunda punya uang, Bunda mau bikin konten kayak gitu ya kan, beli daging kambing 2 ekor ya, kupangku ini sate, sabar semuanya, sabar ya, sabar. Betul Bun. Jadi Willy itu bisa dibilang nggak salah. Si Willy nggak salah. Aku nggak sependapat dengan maaf ya, aku nggak sependapat dengan siapa tuh, bukan, pokoknya siapa lagi tuh yang orang Palembang itu, yang aku nggak sependapat dengan dia, karena menurut Bunda cara dia berargumen sangat, buat Bunda nggak sependapat gitu loh. Maksudnya Willy datang minta maaf, sebenarnya Willy nggak bersalah, karena harusnya orang-orang di sekitar situ yang harusnya mewanti-wanti, harusnya menjaga mana keamanan yang bisa dipercaya pada saat itu. Kenapa bisa kebobolan? Kenapa rendang itu bisa diambil tanpa tidak tahu siapa yang ngambil? Berarti kan ada orang luar yang udah mencoba untuk mengambil. Artinya tidak nyaman, tidak ada kenyamanan. Nanti orang mau bikin konten-konten lagi, orang jadi mikir, takut berulang kedua kali. Nah, ini yang dibilang harus ada adab dan harus ada adab gitu. Mungkin Bunda nggak sependapat, mungkin Bunda ada sebagian orang yang sama orang itu galuh yang sependapat dengan aku, yo. Nah, ini pendapat aku, ya. Pendapat kau terserah kau, itu pendapat aku. Kalau kataku macam, kalau aku tidak bersependapat dengan kau, itu urusan kau, ya. Gitu. Jadi seharusnya, kalau menurut Bunda, untuk warga Palembang yang kemarin mengambil rendang tanpa yang sudah disepakatin untuk diambil, minta maaf sama Willy, karena kalian sudah mengambil rendang itu tanpa izin, ya, tanpa aba-aba, ya, harusnya kalian udah minta maaf. Apa yang kalian makan itu indah halal. Kenapa indah halal Bunda? Belum dibolehkan, rendangnya juga belum masak, harus ngantri, ya, ngantri berbaris. Jangan macam uang kelaparan tidak pernah makan, ya, banyak iwak patin di apa tuh di hulu. Baik kau makan patin aja, tidak makan daging, tidak kate-kate makan patin, makan daging, tapi tidak ada ini apanya, tidak pandai. Udah capek aku, udah ya. Nggak mau aku komen dia sayang, bukan urusan aku, ya. Kau jangan tanya dia, bukan urusan aku. Nggak ada urusan aku. Kau jangan bikin masalah ya. Kau jangan nggak mau komen dia, ya. Nggak penting aku, bukan urusan aku. Siapa yang berbuat yang bertanggung jawab, ya. Siapa yang menanam dia yang menuai, itu aja intinya, ya. Hati-hatilah kita dalam berucap, hati-hati kita bertindak, hati-hati kita punya mulut, hati-hati kita dalam melangkah, hati-hati kita bersuara. Ingat, di atas langit ada Tuhan, ya. Ya, di atas langit ada Tuhan. Tuhan melihat di muka bumi. Hati-hati mengucap, hati-hati bertindak, ngerti? Itu udah ada yang lapor, coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim.
menjelekkan nama Palembang demi konten. Gue tahu udah ada yang ngelaporin, tapi masalahnya laporannya sekarang udah sampai mana, Bos? Ditanggepin gak, Bos? Willy Salimnya ditangkep gak, Bos, sekarang? Sekarang orangnya lagi di Jawa, Bos. Lagi di Jawa, lagi bagi-bagi juga, Bos. Di kota Jawa, Pulau Jawa. Ramai sekali, halo semuanya. Yang sabar ya. Kenapa Willy Salim gak ditangkep, Bos? Ya karena dia nggak salah, Bos. Ngerti nggak, Bos? Gua tahu banyak konten kreator, artis yang gak seneng sama Willy Salim. Gua tahu, Bos. Tapi di sini lu harus netral. Personalnya diilangin dulu. Memang gue tahu ini pahit bagi warga Palembang, tapi ini kan fakta. Nah, disinilah kita harus membenahi gimana caranya ke depannya bisa lebih baik lagi. Buat Dipo nih, mendingan lu bantuin gue mengedukasi netizen dan warga Indonesia supaya jangan pernah menyamaratakan semuanya, Bos. Itu hanya segelintir orang. Dan ingat, gak semua warga Palembang kayak gitu. Lagian nih buat kalian, para influencer sana, jangan cepat tersinggung. Lihat tuh Jawa. Apa-apa Jawa yang kena. Lu baca nih ya, dari kasus Palembang ini aja masih ada aja yang bawa-bawa Jawa. Tapi ada nggak influencer Jawa yang speak up, yang marah? Kenapa lagi ini? Tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Nah, giring lah kan emang rendangnya hilang, Bos. Emang itu rendang kemana? Terus lu mau judulnya apa, Bos? Tragedi rendang raib atau tragedi rendang ludes? Lah kan yang dibilang Willy Salim fakta. Emang hilang kok rendangnya. Terus lu mengartikan hilang itu dicuri. Bos, Willy Salim gak pernah bilang warga Palembang mencuri ya. Itu mah asumsi lu sendiri aja. Mungkin yang dimaksud Willy Salim itu adalah hilang karena warganya gak sabaran. Sekarang si Willy Salim kurang baik apa gue tanya? Dia beritikat baik mau minta maaf. Lu bayangin rendang dia yang hilang 200 kilo tapi dia yang minta maaf. Sekarang warga Palembang ada nggak minta maaf sama dia? Dah lah kata gue ya, daripada kalian ngelapor percuma, Bos. Pasalnya apa? Atas dasar apa Willy Salim itu bisa dilaporkan? Justru karena kalian-kalian ini nama Palembang jadi makin jelek, Bos. Willy Salim udah klarifikasi dan minta maaf, tapi sumpah gue salut banget sama dia. Lu bayangin aja, rendangnya 200 kilo hilang nih, belum dikontenin. Udah gitu, dilaporin pula ke polisi, dituduh settingan, dituduh mencemarkan nama baik, dan dituduh menggerakkan massa. Padahal ada loh ini videonya, warganya emang udah niat pengen ngambil rendang. Gue sih nggak tahu ya kebenarannya kayak gimana. Tapi kalau memang ini ada yang menggerakkan, gue sangat setuju kalau si Willy Salim dipenjara. Tapi kalau nyatanya enggak gimana? Menurut gue ya si Willy Salim itu salahnya cuma kurang persiapan, udah itu aja. Karena kurangnya persiapan, warga jadi nggak sabaran nih. Rendangnya mana, Bos? Rendangnya mana? Kok bisa belum matang jam segini? Katanya mau buka puasa bareng, ini mah sahur bareng, Bos, jadinya. Yaudah ambil aja lah, ini lama banget lagian. Barulah tuh diambil pakai kuali, ember. Dan untuk kalian para netizen ya, jangan pernah menyamaratakan semuanya, Bos. Kan gue bilang itu hanya oknum, hanya segelintir orang, dan jangan bawa nama-nama daerahnya. Kalau kalian ingin ngejudge, ya udah judge orangnya aja, jangan kota Palembangnya, Bos. Sumpah. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan. Ya, Willy Salim resmi dikutuk. Hebat, Willy Salim dikutuk dan diharamkan untuk datang lagi ke Palembang. Gokil. Cek menyalawi Palembang nih, Bos. Tamplik dong. Makanya Will, jangan aneh-aneh. Palembang keras, Bos. Berkali-kali gue bilang, udahlah stop. Kayak gini-gini tuh bukannya makin bagus, tapi malah makin jelek namanya, sumpah. Kasihan warga Palembang yang lain yang nggak tahu apa-apa, tapi kena imbasnya. Kenapa gue vokal begini? Karena gue sayang sama warga Palembang. Istri gue orang Palembang. Gue pengen ngasih tahu ke kalian semua, nggak semua warga Palembang kayak gitu. Itu cuma segelintir orang aja. Willy Salim, kau tahu dak apa yang buat Palembang di meraung? Dalam video kau tuh jelas nih nyato bahwasan rendang itu habis. Ya wajar kalau kami nak malu, Leng. Kami nih walaupun meraus, lapar aus masih punya adab. Ya. Ciri khas kami nih dengan makanan pasti kami sisoke dikit. Gengsi kami di situ. Nah, di video kau tuh habis. Wajar kalau kami nak marah. Kau tuh fitnah itu jatuhnya Willy Salim. Marah kami, marah tahu. Ya. Ingat kelah, semeraus-merausnya kami dengan makanan, kami pasti punya adab dan etika dan juga ciri khas kami ninggal ke sedikit. Sedangkan rendang kemarin tak bersisa. Itu buat kami malu. Willy Salim
Salim, tetap semangat ya sayang. Tetap menjadi konten kreator yang bermodal dengan cara membagi-bagikan sesuatu bermanfaat buat masyarakat Indonesia, itu bagus ya. Masalah yang kemarin itu anggap aja itu menjadi ujian ya, lu untuk berbuat suatu kebaikan. Kita berbuat kebaikan aja banyak sayang ujiannya, banyak orang yang gak suka, banyak orang yang sirik dengan kesuksesan lu ya. Tapi itu dijadikan pelajaran untuk kedepannya, bagaimana biar apa yang lu lakukan itu sukses, berjalan lancar ya. Jangan menimbulkan orang-orang yang oknum-oknum ya untuk berbuat yang tidak baik untuk konten kamu ya, gitu loh. Masalah dia ada sesuatu di balik pemberian dia, ya wajar penghasilan dia dari bikin konten ya kan. Dan itu di luar itu dia memberikan sesuatu kepada masyarakat Indonesia. Lah konten kreator yang cuma modal cocok doang udah berbuat baik apa lo sama rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia? Bisa cuma menghujat, menghina? No, sudahlah ya. Masing-masing memperbaiki diri aja ya. Toh juga pada faktanya memang benar kan, daging itu hilang belum pada waktunya. Walaupun memang itu diambil mungkin barangkali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Semua manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Sudahlah, saling memperbaiki diri, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Toh niatnya juga si Willy Salim itu kan niat baik ke sana, bukan niat berbuat jahat kan begitu. Di sana mungkin juga ya, mungkin sudah tidak sabar nunggu daging matang, tapi kan seharusnya bukan begitu caranya ya. Mengambil belum pada waktunya, akhirnya kan yang dapat banyak-banyak, yang gak kebagian-kebagian. Itu kan awalnya juga untuk kebersamaan ya. Yang terpenting Willy Salim sudah minta maaf ya. Semoga dengan permohonan maaf itu tulus dari hati yang paling dalam kan, ajaran yang besar yang berarti buat kamu ke depannya. Bergurulah kepada orang yang membuat acara yang sudah sukses seperti siapa, Bobon ya, Bobon. Nah kamu coba belajar ke sana, kenapa tidak ya kan. Kita nggak usah harus malu bertanya, belajar kepada orang yang sudah memang bidangnya ya, masak besar dengan sukses ya. Buat Willy Salim tetap semangat, jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang baik, karena orang baik itu pasti banyak yang nggak suka juga dengan kesuksesan kamu ya. Bukan nggak ada di muka bumi ini yang 100% pro, pasti ada yang kontra ya gitu. Buat netizen, cerdaslah kalian ya, jangan saling hujat menghujat, kasihan. Kalau yang sayang Willy Salim, stop menghujat daerah tersebut ya. Seperti itu guys, ini pendapat, saran. Toh pada akhirnya juga Willy Salim sudah banyak membantu masyarakat Indonesia. Daripada kalian yang menggonggong ya kan, udah memberikan apa kepada masyarakat Indonesia? Kalau belum ada apa-apa, nggak usah teriak-teriak. Bye. Kenapa orang Palembang pada nyalain Willy? Bertanya dengan nada lembut. Kalau emang itu konten settingan, wajar dibenci. Karena gue mikir itu juga settingan. Masa dalam waktu 10 menit itu daging 200 kilo bisa habis begitu aja? Itu kan panas, codetnya juga gak banyak, kayak sekitar 4 doang. Terus kedua, dari segitu banyaknya orang, rakyat-rakyat, bahkan ada krunya Willy segitu banyak, masa gak ada footage pada saat mereka tuh berebutan daging? Itu 10 menit loh. Masa lo gak keburu buka kamera gitu? Terus ya itu bapak-bapak yang pakai baju coklat, itu agak mencurigakan. Kayak dikasih dialog, ngerti gak sih lo? Tapi dari klarifikasinya Willy, dia kan nunjukin footage kan, video pada saat kejadian itu daging diambil-ambilin. Terus juga dia bilang di Deddy Corbuzier kalau itu tuh sama sekali bukan settingan, beneran. Nah makanya gue jadi ragu lagi nih, ini beneran settingan apa enggak sebenarnya. Kalau emang itu ternyata settingan, kok dia berani bohong gitu? Sekelas Willy, konten kreator besar, lu berani bohong. Ada lagi berita baru, katanya Willy Salim rendangnya hilang 200 kilo di Palembang. 200 kilo bisa hilang lagi disajiin. Gimana ceritanya sih tuh rendang bisa hilang 200 kilo? Kata gue juga pantau dulu tuh rendang sampai mateng. Lu segala pergi ke toilet mau ngapain lo? Kencing apa mandi? Selesain dulu itu yang di situ tuh acara, selesain dulu nih, bagi-bagiin buat warga Palembang nih ya kan. Sekotak gitu tuh. Rendang belum mateng udah tinggal pergi. Ya wajar aja bisa hilang, orang juga nungguin. Kata gue, mungkin kata orang sono ya gitu ya, mendingan gue ambil aja daripada nungguin Willy Salim kelamaan. Segala manggil polisi, Pak ini gimana rendang bisa hilang 200 kilo? Nah, jangan tanya saya tanya siapa ini? Warga segitu banyaknya kamu undang,
200 kilo, buset deh. Orang malu ganti gitu, jangan bagi-bagi rendang, bagi-bagi pohon karet tuh, bagi-bagi pohon sawit. Iya, jangan ngikutin bagi-bagi rendang timbang 200 kilo. Coba lu bagi-bagi pohon karet, pohon pohon sawit. Satu orang 5 pohon tuh, bagi-bagi empe. Kapal selam tuh. Satu toko tuh lu kuras, satu toko lu bagi-bagiin dah tuh. Gimana orang pada kagak senang dah tuh. Lu bagi-bagiin satu toko nih kapal selam nih, empe kapal selam. Pasti orang-orang situ senang. Oh nih kapal selam ibu ini enak nih, ibu ini enak nih. Lah rendang, di sana juga sering orang makan rendang. Ya memang Willy Salim ya salah. Di mana salahnya Willy Salim itu? Ngapo kalian malah jadi ngecam Willy Salim yang mempermalukan kota Palembang? Nggak ada itu Willy Salim mempermalukan kota Palembang. Yang ada nih dia itu datang ke Palembang itu niat intinya dia mau ngebantu kurir yang dimaling motornya gitu loh. Dan dia ngasih tuh sekalian dia untuk mau berbagi buka bersama, entah apapun itu, yang penting dia untuk niat berbagi gitu. Bukan untuk kalian laporkan itu Willy Salim itu salah kalian itu. Di mana kalian laporkan Willy Salim salahnya di mana? Salahnya gitu. Gak ada itu dia. Yang jelas dia niat berbagi. Dan kalaupun kalian dijelekkan itu bukan sama si Willy Salim, bukan. Itu karena netizen yang melihat dari mata kepalonya sendiri gitu loh. Makanya kotak kalian tuh dipandang lah gitu sama netizen, bukan sama Willy Salim. Aduh, gimana sih? Kenapa jadi orang baik dilaporkan sih? Orang jahat di mana tak kalian laporkan? Orang jahat kemana tak kalian laporkan? Coba deh. Aduh, ampun DJ. Rendang hilang. Kok bisa sih rendang hilang? Rendang lagi dimasak hilang di tengah warga. Itu kan rendang ratusan kilo. Bisa-bisanya, aneh, gue mah gak habis pikir. Aduh, malah dibilangnya katanya rebutan, gak sampai semenit udah habis. Kalau rebutan itu kuali gede banget tuh, panas bro. Aduh, gak habis pikir gue mah. Bisa-bisanya begitu. Lagi pula setahu gue nih, kalau mau buat event besar seperti itu bagi-bagi makanan, jangankan perizinan, pengamanannya pasti sudah dipikirin. Bisa-bisanya dibilang rendang seratusan kilo, sekuali besar begitu, panas itu kuali bro. Hilang, masa hilang? Aduh, cuma ditinggal 15 menit doang untuk ke toilet, itu rendang hilang katanya diserbu warga. Gua mah aneh. Tanggapan aku tentang video ini. Kenapa lagi ini? Tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri. Abang awak, itu kan memang rendangnya hilang. Kan rendangnya nggak terbang, Bang. Nggak ada yang bilang itu dicuri gitu loh. Willy Salim itu cuman bilang rendangnya itu hilang, bukan dicuri. Tapi persepsi orang abang menilainya itu mencuri, kan udah salah kaprah itu bang. Jadi udahlah, stop lah untuk lapor sana lapor sini bang. Duduk berdua, ngomong, selesaikan baik-baik dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih ya kan. Salam dari planet sebelah. Gara-gara rendang Willy Salim diharamkan untuk ke Palembang. Oi kesiannya kaunan. Awalnya pula aku benengonya. Nah, kan apa gua bilang, baru aja sejam gua upload tentang Willy Salim di Palembang yang masak rendang 200 kilo. Udah ada kan konten kreator Palembang yang ngelaporin? Kan ada pengakuan dari warga Palembang kalau itu settingan, dia nggak ke toilet kan? Stop lah buat konten-konten pembodohan masyarakat. Kalau emang niatnya berbagi, kalau emang niatnya berbuat baik, jangan mengharapkan timbal balik yaitu AdSense, insight. Mengharapkan, anggapannya kamu motong sapi 1 ekor, kamu ngabisin duit 100 juta. Itu yakin tuh dapetnya 500 juta, 600 juta lebih tuh. Ih, masyarakat kalian dikasih 1 juta, 2 juta, gue juga dikasih duit mau ya. Tapi gue nggak pernah memperbodoh masyarakat. Gue nggak mau kayak memanfaatkan mental SDM rendah, nggak mau gue. Jadi yang dilakukan Willy Salim itu adalah memanfaatkan SDM rendah, memanfaatkan orang-orang yang mau-mau aja untuk kepentingan pribadi kontennya dia. Jadi udah loh, sadar lah ya teman yuk.
Kalian yang dukung Willy Salim, Bang, lu jangan menghakimi Willy Salim mulu. Lu jangan ngomongin Willy Salim mulu, Bang. Kalian adalah budak Willy. Kalian sudah diperbodoh. Tolong sadar ya, teman-teman semuanya. Itu udah ada yang lapor. Coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten, demi view. Lihat sendiri, gua nggak bohong. Willy Salim, kau memalukan orang Palembang. Tangkap Willy Salim. Cek juga di media sosial. Nah ini yang tidak kita inginkan. Muncul. Karena ada satu konten dari Willy Salim yang bertanggung jawab pada hari itu seharusnya secara penuh. Tidak dipersiapkan dengan baik, bahkan perizinan pun tidak ada. Sudah dikonfirmasi. Ya. Lagi-lagi Willy Salim bikin kontroversi. Rendang 200 kilo banyaknya pas lagi proses masak katanya hilang waktu ditinggal ke toilet sama dia. Dan ini katanya yang ngambil tuh orang-orang Palembang. Karena ya konten Willy Salim ini dibuatnya waktu dia lagi pergi ke Palembang. Ya sorry to say nih, cuman orang-orang yang IQ-nya rendah yang percaya kalau konten lu itu nggak settingan. Lagian ngapain sih lu buat konten kayak gitu yang menjatuhkan harkat dan martabat orang-orang Palembang? Kan jadinya penghinaan kalau kayak gitu. Seakan-akan orang Palembang tuh maling semua. Dikasih makanan nggak sabaran, padahal tuh rendang belum mateng. Udahlah Willy Salim, lu kalau buat konten tuh yang bener-bener aja lah. Kemarin kan juga baru kena kasus, terus udah klarifikasi, masyarakat juga udah lupa, udah maafin. Nah sekarang lu malah nyerang kota yang makanannya terkenal paling enak juga gitu. Ya besok-besok kalau mau ada alasan tuh hilang diambil sama warga, mendingan lu bikin cendol. Jadi make sense kalau seandainya hilang diambil sama warga. Kalau rendang kan butuh berjam-jam buat masaknya. Kalau hilang cuman gara-gara lu pergi ke toilet itu aneh. Kita buat permintaan maaf serentak dari masyarakat Palembang. Jika kamu nak memperbaiki nama Palembang, tapi nyatanya tingkah laku kamu tuh tanpa kamu sadari, perbuatan perkataan kamu tuh malah bikin nama Palembang nambah hancur. Jadi masalah ini kemana-mana, kacau tambah. Sibuk nih ngurusi satang setting. Enggak lah itu nak settingan. Mana buktinya kalau itu settingan? Apa ada pihak Willy Salim ngomong klarifikasi? Tak katik kan? Apa ada yang rekam omongan pihak Willy Salim ataupun tim manajemen atau panitianya? Tak katik kan? Nggak bisa kita ngomong kayak itu kalau cuma dari opini beberapa wong baik. Yang jadi permasalahannya nih attitude gitu, first impression gitu, kesan pertama wong tuh nyingok kita nih nak. Lah jelek di mata netizen, baik itu dalam wong Palembang tuh dewe ataupun wong di luar Palembang. Sudah nilai kita nih jahat. Nggak baca gitu, nak menyangkal segala macam. Saran aku daripada kamu ngoceh-ngoceh dak keruan aku itu, kaki ujung-ujungnya blunder, nambah parah, nambah dirujak netizen kamu. Tambah ada keruan nama Palembang nih. Lebih baik kita dengan besar hati. Sudahlah, minta maaf baik gitu. Tidak ngurangi harga diri kita tidak. Padahal dicontoh ya oleh wali kota kita. Beliau dengan besar hati meminta maaf atas insiden yang terjadi. Itu nih siapa? Anda minta maaf. Siapa gitu? Kalau kamu memang nak memperbaiki nama baik Palembang, aku ada saran untuk kamu. Ini kalau kamu galak nengel, segala kamu. Matilah kamu nak mati. Jadi cek ini, kamu tuh kan ujinya influencer, terkenal ya tak di Palembang, banyak penggemarnya. Nah maksud aku guna ke? Bakat kamu tuh guna ke? Kelebihan kamu tuh. Kita buat permintaan maaf serentak dari masyarakat Palembang. Buat video permohonan maaf kalau kita upload serentak, tentu ke tanggalnya, tentu ke jamnya. Permohonan maaf dan klarifikasi serentak dari masyarakat Palembang kita upload lagi serentak. No, baru hebat itu. Pacak jadi rekor juga. Permohonan maaf pertama kali serentak. Itu baru balas dengan cara yang berkelas. Man kamu udah galak ya aku ngulon nih. Belajar gitu dari wong-wong yang sebelumnya terkena masalah. Wong yang punya nama-nama besar. Contohnya Gus Miftah kemarin. Yang salah ngomong blunder kemarin. Dia menyangkal, dia bela diri, makin netizen ngerujaknya. Makin dia dihujat netizen, ujung-ujungnya apa? Klarifikasi, minta maaf kan? Selesai masalahnya, sudah. Nggak katik lagi netizen yang repot ngurusinya. Itu maksudnya tuh. Oke, itu salah. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana reaksi dari para netizen ya. Masih saja ada hujatan terhadap Willy Salim dan juga dari Kesultanan ya. Palembang Darussalam itu sudah mengkutuk ya dan mengharamkan kedatangan Willy Salim di Palembang seumur hidup. Wah, untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.